Kabar gembira ini berangkai erat dengan kasus Rizik yang juga menyerah tanpa syarat. Gerombolan kaum pembenci pemerintah itu tergulung bak diterpa gelombang tsunami. Akhirnya mereka tumbang dengan aneka ragam cara, mulai dari menyerahkan diri sampai mengundurkan diri. Pemirsa, kita rehat jelek aja. Mungkin kira-kira seperti itu bunyi khas suara Karni Ilyas yang mengadakan perpisahan dengan acara yang sudah dipiaranya sejak lama bersama TV One. Acara yang awalnya diisi profesional, tapi akhirnya menjadi wadah dan kumpulan wajah-wajah dengan suara yang condong brutal, nyinyir, dan menyerang pemerintah. Karni dengan cerdik mampu menutupi kasus Jiwasraya plus Lapindo itu dengan licik, yaitu menggelar isu-isu yang menyudutkan pemerintah. Dengan segala kelicikan, Karni mau menyelamatkan muka bosnya yang kerap disorot media dalam kasus-kasus tersebut yang sudah bisa ditebak di blog oleh Karni untuk dibahas dalam acaranya. Apalagi beberapa tokoh muda yang diorbitkan Karni itu ternyata adalah pembuat hoax dan dibelit beberapa skandal memalukan. Ditambah Gerung, John, Tengku Zul, dan gengnya, Karni adalah sosok jurnalis yang menggadaikan kebenaran dan menukarnya dengan berkontainer hoax serta nyinyiran melalui para narasumber yang diundangnya dengan settingan topik yang sengaja dipilih untuk menghantam pemerintah. Upaya untuk menutupi fakta dan realita serta kebenaran itu akhirnya tak bisa dibendungnya. Karni dengan suara yang khas tersendat mencoba bertahan, tapi apa daya dirinya ternyata kewalahan karena angin perubahan berhembus tiba-tiba membuat dadanya makin tertekan hingga ke usus besar. Efeknya, ngeden bak ibu yang hamil 10 bulan. Tak tertahankan lagi, berjolak di dadanya, Karni pun bersuara. Akhirnya momen kabar gembira yang ditunggu pemirsa waras keluar juga dari mulut Karni Ilyas dan TV One. Dan kabar ini sangat melegakan para pemirsa dan netizen. Adalah Karni Ilyas sendiri yang menyampaikan pengumuman perihal pengunduran dirinya dari acara ULC yang digawanginya itu untuk selamanya. Para netizen bertepuk sorak dan bergaya Victoria sebagai ucapan syukur karena sang dengkot yang berada di TV Bakri itu resmi mengundurkan diri. Kabar ini menambah kebahagiaan kembali para netizen dan kedongkolan bagi oposisi karena mereka kehilangan panggung dan moda penampung sakit hati mereka. Maka mereka pun meminta Karni eksis via YouTube. Kabar gembira ini berangkai erat dengan kasus Rizik yang juga menyerah tanpa syarat. Gerombolan kaum pembenci pemerintah itu tergulung bak diterpa gelombang tsunami. Akhirnya mereka tumbang dengan aneka ragam cara, mulai dari menyerahkan diri sampai mengundurkan diri. Epic, entah dapat wangsit atau hembusan dari mana, dengan beramai menyerahkan diri atau mengundurkan diri, maka untuk sementara kegaduhan di media berkat kontribusi TV One agak sedikit berkurang. Kebisingan dan huru-hara politik yang digelar dalam panggung TV One akhirnya gulung karpet dan bongkar panggung sampai akhirat. Hal ini semakin menambah deretan kabar baik di tahun 2020 yang dilanda dengan pandemi berkepanjangan. Tapi ngomong-ngomong, ada apa Karni kali ini mengundurkan diri? Karena waktu masa kampanye dia sempat mengutarakan pengunduran diri, dan hal itu disebabkan oleh tekanan sehingga jadi perbincangan netizen. Tapi kali ini situasinya berbeda. Karni memberi alasan karena kebijakan manajemen, atau dalam bahasa di cuitannya adalah karena keputusan manajemen sehingga dicuti panjangkan untuk sementara waktu.
Kalau begitu jangan bohong lagi. Nanti balik lagi dengan berbagai kedok dan modus serta kebohongan berlapis yang jadi stempel dari acaranya. Mending mengundurkan diri dan pensiun selamanya daripada kembali lagi dan ngeprank untuk membohongi pemirsa. Karena sempat disebut-sebut namanya dalam kasus pengalihan aset negara yang diduga merugikan negara sekira 3 triliun rupiah. Diduga ada keterlibatan pejabat dan orang penting. Ada nama yang disebut-sebut sebagai orang penting dan orang Jakarta yang diduga menguasai tanah yang adalah aset negara tapi diambil alih di Nusa Tenggara Timur. Tapi ternyata dirinya masih lolos dan selamat. Ada netizen yang mengaitkan kasus ini dan menuding ini salah satu penyebab yang membuat Karni jadi pensiun dini. Bisa jadi dia sempat shock juga. Kendati dirinya lolos, tapi nama Karni terlanjur tercoreng dalam karirnya sebagai pelindung para pengemplak dan perampok negara. Apakah Karni takut juga karena kepolisian yang lagi-lagi giatnya memburu produser hoax? Apalagi dia sering mengakomodir para produser hoax di acaranya ILC. Jika demikian, syukurlah. Mungkin Karni berpikir sebentar lagi dia akan mengikuti nasib Rizik. Amin. Tua-tua keladi, begitulah Karni makin tua makin menjadi. Sok mengkritik dan menyerang pemerintah secara agresif, tapi ternyata melindungi kubu yang bermain dan kencangkan sembari menggeruk dan merampok uang negara sekaligus uang rakyat. Karni akan masuk dalam sejarah perpolitikan kotor di negeri ini sebagai pelindung kaum yang menjadi bohir dan perampok negara. Jadi pegang terus omongannya ya. Nanti pura-pura lupa lagi dan balik ke media dengan acara sampah itu. Baiklah, kita lihat dulu sejenak. Demikian kura-kura.